Happy Chinese New Year. Selamat tahun baru Imlek bagi saudara semua yang merayakan. Saya berdoa di tahun yang baru ini, saudara diberi berkat yang baru, pintu-pintu baru terbukakan, dan rahmat Tuhan yang Alkitab berkata selalu baru setiap pagi, itu ada dalam kehidupan saudara. Amin. Dan saya juga berdoa saudara punya resolusi yang benar-benar baru, bukan yang melanjutkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, saudaraku, saya beri judul pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, Time is almost up. Waktu kita hampir habis. Ini mah nggak enak saudara ya. Tahun baru, masih bulan Januari, kita sudah ngomong waktu kita hampir habis. Tapi justru karena ini masih di awal tahun, kita mau belajar supaya di sepanjang tahun ini kita bisa maksimalkan seluruh kehidupan kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudaraku, setiap dari kita diberi pola waktu yang sama, diberi kesempatan yang sama, betul? Jadi saudara punya 60 menit dalam 1 jam. Saudara dan saya, saudara dengan orang-orang yang dari sebelah saudara, semua sama. Kita punya 24 jam dalam 1 hari. Kita punya 7 hari dalam 1 minggu. Apalagi, kita punya 12 bulan dalam 1 tahun, 365 hari dalam 1 tahun. Kita semua punya pola waktu yang sama. Bukan berarti kalau saudara punya duit lebih banyak, saudara lebih terkenal, atau saudara dalam bahasa dunia lebih kaya daripada orang yang baru mulai usaha, kemudian saudara punya pola waktu yang lebih banyak. Atau karena saudara punya title, saudara punya jabatan, kemudian saudara punya pola waktu yang berbeda dari orang yang gak punya jabatan. Kita semua punya pola waktu yang sama, saudara. Tapi kita gak bisa pungkiri, by the end of the day, pada akhirnya, kita menemukan bahwa setiap dari kita bisa berakhir berbeda. Betul? Saya beri contoh yang sederhana. Nah sebenarnya gini, kalau kita tanya, kenapa kalau pola waktunya sama, kita bisa berakhir berbeda? Kalau saya boleh ambil satu kesimpulan, jawaban yang sederhana. Jawabannya adalah kesadaran bahwa kita diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Jadi setiap kita ada kesempatan, kita lakukan dengan cara yang terbaik. Nah ini sekarang saya beri contoh saudara, yang sederhana. Kalau misalnya saudara pergi ke gym, saudara mendaftar di sebuah gym, ya, sebagai member gym. Saudara ajak teman saudara atau ajak sahabat-sahabat saudara. Kan gitu kan, sekarang kalau nge-gym kan rame-rame kan. Saya juga nggak tahu kenapa nge-gym rame-rame. Biasanya mungkin berakhir kuliner dan lain sebagainya. Jadi saudara mendaftar sama, harganya sama, biayanya sama, jadwalnya juga sama. 1 minggu, 3 kali, setiap kali nge-gym 2-3 jam. Bahkan berangkat sama-sama, pulang sama-sama. Tapi pada waktu saudara ada di gym, mungkin saudara nggak sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang ada untuk saudara melakukan yang terbaik. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kadang orang nge-gym gitu kan, HP-nya main lebih banyak daripada ototnya. Pokoknya selfie aja terus. Karena katanya gym itu gaya hidup. Semakin gaya, semakin kelihatan masih tetap hidup. Nah, jadi saudara jangan heran kalau kemudian 1 bulan kemudian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, saudara temukan, hey kok beda ya? Dia ototnya sudah jadi, sudah bagus. Dan kita masih sama aja. Resolusi tahun lalu kayaknya bakal berlanjut ke tahun-tahun yang akan datang. Karena kita pada waktu kita ada kesempatan, kita nggak lakukan yang terbaik. Atau contoh lain, saya dan istri saya, kami sampai hari ini sudah menikah lebih dari 18 tahun. Ya, anak 2, yang satu sudah mau kuliah, satu masih SMA kelas 2. Kami menikah 18 tahun. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sama seperti kami, anaknya 2, menikah 25 tahun. 30 tahun para senior. 50 tahun. Tapi ada juga yang pernikahannya berhenti di mungkin 5 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 6 tahun. Pertanyaannya kenapa? Padahal kita sama-sama diberi kesempatan untuk membangun rumah tangga. Karena
kita mungkin tidak melakukan hal yang terbaik pada waktu kita diberi kesempatan yang terbaik. Ketika dalam pernikahan, ketika saudara diberi kesempatan untuk mencintai, untuk mengasihi, saudara harus lakukan dengan motivasi yang terbaik. Ketika saudara diberi kesempatan untuk mengampuni, saudara harus mengampuni, melakukan itu dengan sikap hati yang baik, dengan sikap hati yang tulus. Ketika saudara diberi kesempatan untuk mengerti pasangan saudara, saudara harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh karena pernikahan adalah proses belajar seumur hidup. Begitu saudara berhenti belajar tentang pasangan saudara, game over saudara. Ini juga tips ya untuk yang mau menikah atau yang belum menikah, kan saudara semua pasti akan menikah bukan? Walaupun belum menikah. Makanya betul istri saya bilang, kalau kita masih diberi kehidupan dan kita masih diberi kesehatan, untuk merayakan ulang tahun kita, itu kita nggak perlu lakukan apa-apa. Itu akan terjadi setiap tahunnya. Pokoknya tahun depan kita rayakan ulang tahun depannya lagi kita rayakan ulang tahun. Tapi untuk kita merayakan ulang tahun pernikahan, itu diperlukan perjuangan dari kedua belah pihak, habis-habisan. Perlu perjuangan yang sungguh-sungguh. Makanya betul ada quote yang mengatakan, ini saya translate dalam bahasa Indonesia, kesimpulannya gini, banyak orang yang berjuang mendapatkan pasangannya, tapi tidak banyak orang tetap berjuang dalam mempertahankan ketika orang tersebut sudah menjadi pasangannya. Jadi kalau waktu ngejar, waktu mau deketin, waktu mau nembak, waktu mau jadian, waduh usahanya serius banget. Tapi kalau udah jadi, kisera-sera, whatever will be, will be. Biarkan terjadi begitu saja. Saudaraku, makanya tadi saya sampaikan resolusi awal tahun ini mumpung masih awal tahun. Resolusi kita seharusnya bukan, kita kira-kira tahun ini mau turun berapa kilo ya? 5 kilo, 7 kilo. Ya kalau nanti nggak kesampaian ya cicil lah tahun depan sisanya. Atau kita mau kemana? Jepang, Eropa dan sebagainya. Atau kita mau beli apa? Mau dapat apa? Jadi seharusnya resolusi kita tahun ini adalah hal terbaik apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan ketika kita masih diberi kesempatan. Saudaraku, saya mau tunjukkan apa yang Musa katakan dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Musa ngomong gini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi artinya meskipun saudara dikasih waktu 70 tahun, 80 tahun, yang paling terlihat dalam kehidupan kita, itu adalah penderitaan dan kesukaran. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, dalam salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan gini, ayat yang ke-12 ini, teach us how short our life is. Ajar kami untuk mengerti betapa pendeknya hidup kami ini. Nah saudaraku, saya mau jelaskan konteks ayat ini. Musa dia ngomong hidup kita ini 70-80 tahun. Itu bukan gini, bukankah masih 70 tahun, masih 80 tahun kita masih bisa senang-senang. Kita minta berkat, kita minta kekayaan, kita bisa minta kesuksesan dan lain sebagainya. Konteks ayat ini adalah doa Musa ketika bangsa Israel ada dalam proses padang gurun selama 40 tahun. Musa berdoa, kalau kita masih diberi waktu 70 tahun, puji Tuhan 80 tahun atau lebih, biarlah kita semua sadar, kita kembali pada Tuhan dan bertobat. Itu konteksnya. Cuman kadang kita sering salah mengartikan ayat ini. Jadi Musa ini sama seperti Salomo, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta kesuksesan, dia nggak minta apa aja. Dia cuma minta Tuhan beri kami hikmat untuk waktu yang sangat singkat ini. Ketika dia sadar life is so short, ketika waktu yang sangat singkat ini, mereka semua ini bangsa kepunyaan Tuhan bisa sadar, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Karena dia sadar bahwa waktunya sangat terbatas. Life is so short. Moral value-nya kita mesti sadar bahwa anything can happen. Life is so short. Kita nggak tahu kapan waktunya. Betul? Bahkan sekarang kalau kita lagi
checking sosmed gitu sama istri saya. Kalau saya atau istri saya ngomong, wih ini kayaknya kemarin baru ketemu ya. Kok sudah baru sampai situ kita tahu, kenapa? Sudah enggak ada, bukan kita mau mendoakan. Tapi itu memang terjadi hari-hari ini. Terjadi. Saudara nggak bisa karena saudara merasa masih muda, usia masih remaja, belasan tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun. Saudara bilang masih seperempat dari yang Musa doakan. Masih belum ada setengah. Hey, nobody knows. Kita bahkan nggak tahu. Malam hari ini, besok, kita nggak pernah tahu waktu Tuhan. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Karena kita tahu segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, semuanya akan berlalu. Semuanya sia-sia. Saudaraku, tema gereja bulan ini adalah understanding the gift. Kita mengerti dan mengenali karunia apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi setelah saudara mengerti, saudara mengenali, saudara menemukan, pertanyaan pentingnya adalah what's next? What is next? Mau saudara apakan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara? Apakah saudara mau kelola, saudara kembangkan itu untuk kerajaan Allah? Atau saudara cuma take it for granted? Toh juga cuma-cuma diberikan gitu aja. Saudara simpan, kalaupun saudara pakai hanya untuk menyenangkan diri saudara. Hanya untuk kepentingan kita sendiri. Saudaraku, suatu saat Yesus menceritakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lukas 13 ayat 6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Berarti kan ya, dia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Kasih kesempatan 1 tahun lagi. Makanya judulnya tadi, time is almost up. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara, saya coba renungkan kenapa Yesus pakai perumpamaan pohon ara ini, saudara. Pohon ara dan kebun anggur sama, kalau di perjanjian lama berbicara tentang bangsa Yahudi, bangsa Israel. Bangsa kesayangan, bangsa kepunyaan Allah. Kenapa Yesus gunakan perumpamaan tentang pohon ara? Pohon ara, saya baca literaturnya, saudara. Dia adalah pohon yang paling cepat menghasilkan buah. Dia ditanam, dia bertumbuh, 6 bulan kemudian dia pasti menghasilkan buah. Dan kalau dia sudah menghasilkan buah, itu dia berbuahnya untuk jangka waktu yang lama. Bisa 10 bulan, bisa lebih dari 10 bulan. Artinya, dia bisa menghasilkan buah hampir sepanjang tahun. Sudah bisa bayangkan itu? Pohon yang cepat bertumbuh, cepat menghasilkan buah, dan berbuah hampir sepanjang tahun. Dan pohon ara, dia bisa ditanam di mana aja. Di dataran rendah, dataran tinggi, suhu yang panas, suhu yang dingin, dia fine, dia survive. Dia pasti bertumbuh, dia pasti menghasilkan buah. Nah masalahnya, pada waktu Tuhan ini datang, dia nggak menemukan buah. Dan dikatakan sudah 3 tahun. Kalau setiap tahun dia bisa menghasilkan buah, berarti lewat 3 masa panen. Dan perhatikan baik-baik ayat yang 6 tadi, saya bacakan aja ya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Tuhan ini datang bukan untuk menikmati kokohnya pohon ara ini, saudara. Tuhan ini datang bukan untuk menikmati rimbunnya atau lebatnya daun pohon ara itu. Tuhan ini datang karena dia berharap menemukan buah yang dia cari, yang dia harapkan dari pohon ini. Ternyata batang yang kokoh dan daun yang lebat tidak membawa impresi pada Tuhan ini. Bukan berapa lama saudara sudah menjadi Kristen. Bukan berapa banyak uang, tenaga, dan pikiran yang saudara sudah berikan pada rumah Tuhan. Bukan berapa rutin dan sering saudara melayani Tuhan.
Tapi apakah ketika Tuhan datang nanti pada waktunya, dia menemukan apa yang dia kehendaki ada di dalam diri saudara. Tuhan ini enggak impress dengan batang pohon yang besar, dengan daun yang lebat. Sama sekali enggak. Dia cuma mencari buah yang dia harapkan, yang dia inginkan. Peringatan Yesus tentang pengajaran sesat. Saya buka di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Ini pohon ara yang batangnya besar, bertumbuh, daunnya lebat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian, pembuat kejahatan. Saudaraku, konteks pohon ara yang kita pelajari malam hari ini adalah konteks tentang pertobatan. Buah yang dimaksud adalah buah pertobatan, bukan buah yang lain. Mungkin saudara bertanya, buah itu bukannya buah roh. Buah itu bukannya ketika kita membawa jiwa kepada Tuhan. Buah itu kalau kita ngomong kita berbuah itu bukannya kita menjadi berkat untuk orang banyak. Betul, gak ada yang salah. Semua buah itu betul, tapi semuanya itu selalu diawali dengan buah pertobatan. Selalu diawali dengan pertobatan. Tadi saya bagi melayani di Rock City Center di Sesetan. Mereka punya moto yang keren. Tempat berubah dan berbuah. Karena tanpa perubahan gak mungkin ada buah. Tanpa pertobatan gak mungkin ada buah. Suatu saat Yohanes Pembaptis, dia memberitakan tentang pertobatan. Saudara mungkin pernah dengar. Bertobatlah, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan saudara tahu orang-orang berduyun-duyun datang pada dia untuk minta untuk dibaptis. Menyerahkan diri, minta untuk dibaptis. Orang-orang Yerusalem, orang-orang Yehuda, semua datang. Minta untuk dibaptis. Kemudian datanglah orang Farisi dan orang Saduki. Kita tahu. Ini orang-orang yang hebat soal agama, orang yang kaya, orang yang punya status politik, status sosial. Mereka bahkan sebenarnya membenci satu dengan yang lain. Tapi dalam hal membenci, memusuhi Yesus, mereka bisa kerjasama. Orang Farisi dan Saduki. Mereka datang pada Yohanes Pembaptis, mereka minta dibaptis. Mereka bilang, mereka mau bertobat. Mereka mau dibaptis. Hei, tunggu sebentar. Yohanes Pembaptis. Pertobatan yang sesungguhnya, dia ngomong gini. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, Yohanes Pembaptis ya. Berkata pada orang Saduki dan Farisi, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi ketika merasa terancam dia datang untuk minta dibaptis, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dalam New Living Translation, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, kalau kita memang mau bertobat, kita mau menyerahkan diri kita dibaptis, proof by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. Bertobat itu gimana? Kita buktikan bahwa memang gaya hidup kita sudah berubah. Kita sudah kembali kepada Tuhan dan kita sudah meninggalkan dosa-dosa kita. Makanya yang dikehendaki Tuhan adalah buah pertobatan. Karena ketika ada pertobatan, semua buah yang lain mengikuti. Saya tulis gini saudara. Pertobatan adalah pintu masuk menuju kehidupan yang serupa Kristus dan menjadi berkat untuk sesama kita. Kembali ke Lukas 13 ayat 7 yang kita baca tadi. Lalu ia berkata pada pengurus anggur itu, si tuan ini, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudaraku, kalimat untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Pohon ara yang hidup di tanah itu dengan percuma. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan pohon ara ini, dia gak cuma hidup dengan percuma. Tapi dia menyerap seluruh nutrisi yang ada dalam tanah. Dan dia blocking. Dia menghalangi sinar matahari yang akan menyinari kebun anggur yang ada di sekitarnya. Maka dari itu saya tulis satu statement ini saudara.
Kehidupan yang tidak berbuah seperti pohon ara ini yang hanya blocking dan menghabiskan nutrisi tanah adalah kehidupan yang menyia-nyiakan kasih karunia. Kehidupan kita kalau nggak berbuah itu kehidupan yang cuman mengabaikan kasih karunia. Saudara, pernah nggak sih saudara menasehati teman saudara? Kemudian saudara jengkel sendiri gitu. Waktu saudara nasihati dia, yang mungkin kalau yang saya bilang kamu stoplah ngerokok. Ngerokok itu kan nggak sehat, nggak bagus untuk kesehatan. Nggak ada dalam Alkitab juga. Nah, kan capek kan kita ngomong gitu, kita niatnya baik diajak debat. Ya kan? Toh semua orang juga akan mati. Lu betul loh ngomongnya gitu. Toh hidup mati ada di tangan Tuhan. Saya bilang kalau naik motor pakai helm lah. Atau kalau pakai helm diklik supaya aman. Hidup mati di tangan Tuhan. Loh, saudaraku memang betul semua manusia akan mati. Cuma sekarang pertanyaan coba saudara renungkan baik-baik. Setiap kali saya datang ke ibadah penghiburan atau melayani penghiburan, penanaman benih ya bahasa kita, istilah kita. Saya selalu ngomong sama istri saya, lihat itu yang ada di sana. Kita semua akan ada di sana. Kita semua akan ke sana. Ini kan cuma masalah giliran aja saudara. Siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Betul? Cuma sekarang masalahnya, pada waktu kita nanti mati, kita kembali ke rumah Bapa, kita mau dikenal sebagai orang yang apa selama kita hidup? Apakah kita sudah menghasilkan buah bagi kerajaan Allah? Apakah kita sudah menjadi berkat untuk orang lain? Apakah kita sudah meninggalkan legacy yang bisa dikenang orang banyak? Atau kita akan mati sia-sia begitu aja? Ada satu artikel, ini ilustrasi, karena artikel ini ceritanya kayak cerita dongeng ya. Tentang 3 biji jagung yang ditanam oleh petani. Biji jagung ini ditanam oleh petani, 3 biji, petani bikin lubang, ditanam 1, 2, 3. Kemudian pada waktu ditanam di dalam tanah, biji jagung ini ngobrol, namanya juga dongeng saudara. Tapi ini ada value-nya pada waktu saya baca ini. Biji jagung ini ngobrol, biji jagung yang pertama dia bilang, hey, lihat ya, aku mau tumbuh duluan, aku mau tumbuh cepat, aku mau menghasilkan buah, sehingga tuanku akan senang. Benar saudara, dia bertumbuh, baru keluar 1 jagung, datanglah ayam. Tik, 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 tik. Dipatok itu jagung, dimakan, habis. Nggak cuma jagungnya yang baru satu buah. Pohon, dahan, daun, dipatok semua, habis. Mati itu biji jagung yang pertama. Biji jagung yang kedua nggak mau kalah, aku juga mau bertumbuh, aku mau menghasilkan banyak buah jagung. Sehingga tuanku si petani, dia bisa menikmati banyak buah jagung. Nah ini mungkin kehidupan yang berbuah. Karena begitu pohon jagung ini bertumbuh, buahnya banyak, petani ambil, dia makan, dia bagi-bagikan ke orang-orang, ke keluarganya, semua bisa menikmati. Tapi biji jagung yang ketiga dia bilang, yang pertama mati juga, dimakan ayam, dipatok ayam. Ini kayak tadi orang yang kita nasihati kan teman kita yang kadang jengkel, itu semua juga akan mati, gitu kan. Yang kedua kelihatannya bertumbuh, mati juga di mulut manusia. Habis juga, dimakan juga, lebih baik aku diam aja di dalam tanah. Dia memutuskan untuk diam dalam tanah, tiba-tiba ayam, mungkin ayam yang sama nih saudara. Dia datang, dia ngais-ngais tanah, dia lihat ada biji jagung. Dia patok itu biji jagung, game over. Habis. Memang kita semua akan kembali ke rumah Bapa dengan cara yang berbeda-beda. Itu kenyataan saudara. Kita nggak bisa, jangan ngomong kayak gitu dong, udah malam lagi nih ngeri. Bukan, memang kita akan kembali ke rumah Bapa dengan cara yang berbeda-beda. Tapi sekarang pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah kita mau cuma mati sia-sia gitu aja saudara? Ada kematian yang sia-sia, tapi ada kematian yang akan diingat banyak orang karena telah memberkati dan menginspirasi banyak orang. Saya mau beritahu saudara, pilihlah kematian yang gak sia-sia. Life is short. Time is almost up. Hidup kita sangat pendek. Dan waktu kita hampir habis. Suatu saat, di kisah lain, Yesus mengutuk pohon ara. Nah, kalau yang tadi dikasih kesempatan 1 tahun, saudara. Kalau yang ini dikutuk. Ini benar-benar time is up. Jadi Yesus datang, dia masuk ke dalam satu kota, dia lapar. Dia melihat pohon ara. Pohon ara dari jauh tinggi, daunnya lebat. Yesus yang lapar, dia berharap dia bisa menemukan paling gak 1 pohon lah untuk dia makan.
Sampai di pohon ara itu, dia cari, gak ada satu buah pun. Yesus lapar. Kemudian apa Yesus katakan? Kamu gak usah berbuah lagi. Cuman ngomong gitu aja saudara. Seketika itu pohon ara itu kering, layu, mati. Itu kan selalu menjadi pertanyaan. Kenapa Yesus melakukan itu? Ada lagi yang bertanya, bukankah Alkitab juga menjelaskan pada waktu itu memang bukan musimnya berbuah? Apa salahnya pohon ara? Bukan musimnya berbuah. Kok dia dikutuk sampai mati? Hei, saudara mesti ingat, kita mesti lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukankah Alkitab juga mengatakan dia akan datang seperti pencuri? Dia akan datang secara tiba-tiba. Saudara dan saya nggak akan pernah tahu kapan dia datang. Nggak main musim-musiman lagi saudara. Maka dari itu kita diminta untuk berjaga-jaga. Every single day. Setiap saat. Malam hari ini biarlah menjadi perenungan kita bersama. Supaya kita nggak cuman kelihatan gede pohonnya, lebat daunnya. Kelihatan keren pelayanannya. Tapi nggak ada buahnya. Nggak ada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan ketika dia datang menemui kita. Kita kelihatannya sama-sama anak Tuhan. Kita kelihatannya anak Tuhan, pengikut Kristus. Tapi di luar kerjaannya gontok-gontokan melulu. Sikut sana, sikut sini. Kelihatannya ada daunnya, tapi nggak ada buahnya. Efesus 5 ayat 15-17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Garis bawah ini saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, biarlah ini kan mumpung masih awal tahun. Ketika saudara dengar pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, saudara bisa punya resolusi yang baru untuk tahun baru ini. Saudara bukan mengejar apa yang menjadi keinginan dunia lagi. Tapi sekarang saudara sadar, waktu kita sangat sempit. Life is so short. Apa yang mau saudara lakukan? Supaya ketika Tuhan itu datang, ketika Tuhan datang yang dikatakan seperti pencuri tiba-tiba. Saudara siap dan ditemukan buah dalam kehidupan saudara. Saya tutup dengan satu kisah ya, satu buku yang cukup menarik ya. Judul dari bukunya adalah Unlikely Angel. Dia menceritakan seorang wanita yang bernama Ashley Smith. Nah, Ashley Smith, dia adalah seorang single mother. Dia sendiri orangnya dia dalam kehidupan yang banyak pergumulan dan dia sedang mencoba untuk pulih. Dia masih ada dalam pemulihan dari kecanduan narkoba. Tapi dia berusaha melakukan hal yang terbaik setiap harinya. Suatu saat, one fine day yang dia nggak sadar, tiba-tiba ada seorang masuk ke rumahnya, menyandera dia, bernama Nichols orang itu. Dan dia adalah seorang pemerkosa, dan dia adalah seorang pembunuh. Dan orang itu sebenarnya dia ada di pengadilan, tapi dia memutuskan untuk lari dari pengadilan, membunuh officer, polisi yang ada di sana, penjaga yang sana, dan dia melarikan diri. Dia masuk ke dalam rumahnya Ashley Smith ini. Ini bukunya menjadi terkenal dan dibikin film juga, Captive judulnya. Ini kisah nyata. Kemudian orang ini yang perampok dan pembunuh pemerkosa ini dia masuk ke rumah Ashley Smith, dia menodongkan pisau dan selama 7 jam lebih Ashley Smith ada di bawah sandera dari Nichols, dari orang ini tadi. Lalu apa yang dilakukan Ashley Smith saudara? Dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia sedang ditodong pisau. Dan yang dia lakukan cuma dia menawarkan makanan. Mungkin kamu lapar, mungkin kamu haus. Aku masakin makanan yang sederhana, aku kasih kamu minum. Kemudian dia ambil buku dari Rick Warren tentang The Purpose Driven Life. Ya, buku yang dia baca yang mengubah kehidupannya. Karena dia punya kehidupan masa lalu yang hancur. Dia terlibat drugs, dia terlibat narkoba. Dan dia sendiri masih dalam pemulihan. Tapi meskipun dia ada dalam pergumulan, dalam pemulihan, dan dia ada dalam tekanan. Karena pisau ada di leher dia bagikan buku ini. Dia cerita tentang kesaksian hidupnya. Dia cerita bagaimana masa lalunya. Dan mereka bisa sharing sama-sama sampai malam. Dan besok paginya saudara, orang ini tadi, dia datang ke kantor polisi dengan sukarela dia menyerahkan diri.
Oh, saya percaya mungkin dia nggak cuma menyerahkan diri kantor polisi, dia mungkin menyerahkan diri kepada Tuhan juga. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Saya nggak bilang kalau nanti saudara disandera misalnya nih, saudara kemudian khotbahi orang itu, bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya, dia yang ada dalam tekanan dan dia ada dalam pergumulan dan dia sedang bergumul dengan hidupnya, dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang dia alami. Dia bisa bersaksi. Dia bisa menceritakan tentang kehidupannya sehingga orang ini bisa bertobat dan menyerahkan diri. Bagaimana dengan kita? Yang hari-hari mungkin kita dalam keadaan baik-baik saja. Makanya saya beberapa hari yang lalu saya ngomong sama istri saya, kita mesti cek ya kadang ya. Kapan terakhir kali kita bawa jiwa buat Tuhan? Coba saudara tanyakan di hati saudara. Kapan terakhir kali saudara bawa seseorang atau keluarga saudara atau teman saudara yang belum mengenal Yesus untuk mengenal Yesus? Kapan terakhir kali saudara sharing pada orang-orang yang membutuhkan meskipun dia sudah Kristen, tapi dia sedang dalam pergumulan? Kapan terakhir kali saudara bicara, meluangkan waktu saudara untuk membawa mereka kepada Tuhan? Biarlah pesan yang singkat malam hari ini boleh memberkati saudara semua, menjadi inspirasi, dan semoga bisa mengubah resolusi yang lebih baik di awal tahun ini. Mari kita berdoa saudara. Bapak kami bersyukur.